Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resio Hini Putri dengan nomor NIM 190510163. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi ke-13, yaitu kasus yang berkaitan dengan jaminan kebendaan. Mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6B. Baiklah, langsung saja ke materinya. Jaminan kebendaan diatur dalam buku 2 KUH Perdata serta undang-undang lainnya. Ada 4 bentuk jaminan kebendaan, yaitu yang pertama, gadai diatur dalam KUH Perdata buku 2 bab 20 pasal 1150 sampai 1161, yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lainnya. Yang kedua, hak tanggungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain. Yang ketiga, fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain. Yang keempat, hipotek. Pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak yang diperoleh oleh penagih untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan dan yang dianggap sebagai jaminan atas utang yang dipinjamkannya kepada pemilik benda tersebut. Hipotek menyebabkan penagih mempunyai hak pembayaran uang yang didahulukan daripada pelunasan atau pembayaran hutang orang lain. Istilah fidusia sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia, terutama dalam konteks hukum yang mengatur tentang hutang piutang dan transaksi keuangan. Kata fidusia sendiri diambil dari bahasa Romawi, yaitu fides, yang berarti kepercayaan. Dalam hukum Indonesia yang masih banyak mengacu pada kitab hukum Belanda. Contoh kasus yang paling sederhana dari fidusia adalah pembelian mobil atau motor secara kredit dengan menggunakan perusahaan pembiayaan atau leasing. Secara tertulis, barang yang dibeli masih merupakan hak milik dari perusahaan pembiayaan tersebut yang telah membelinya secara kontan dari dealer. Tetapi, sebagai debitur yang mencicil barang tersebut ke leasing, Anda memiliki kendaraan tersebut secara fidusia dan berhak memakai, meminjamkan, dan memodifikasinya selama tidak ada masalah dalam proses pelunasan pinjaman. Pihak leasing memberikan hak kepemilikan tersebut kepada debitur dengan kepercayaan bahwa yang bersangkutan akan membayar kembali dana yang dikeluarkan untuk membeli kendaraan tersebut hingga lunas beserta bunganya sesuai ketentuan yang disepakati. Setelah semua pinjaman lunas, barulah hak kepemilikan akan berpindah tangan ke debitur secara tuntas. Karena hanya berdasarkan azas kepercayaan yang memiliki dasar hukum, maka proses pengalihan kepemilikan ini disebut dengan fidusia, sedangkan kendaraan yang dibeli tersebut menjadi jaminan fidusia, karena masih bisa diambil kembali oleh pemilik yang sebenarnya atau kreditor, selama debitur belum membayar pinjaman hingga lunas. Pada prakteknya, peminjaman fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak dan kewajiban debitur maupun kreditor. Mengenai jaminan fidusia itu sendiri, sebenarnya bersifat aksesor karena dapat berubah sesuai dengan kondisi perjanjian utamanya, yaitu perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu, jika hutang yang diberikan telah dilunasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak, maka perjanjian mengenai jaminan fidusia juga akan terhapuskan. Karena memiliki dasar hukum yang mengaturnya, maka pelanggaran akan perjanjian fidusia dan jaminan fidusia dapat mengakibatkan sanksi hukum baik pidana maupun perdata. Hal ini diberlakukan untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh-contoh kasus pelanggaran jaminan fidusia. Yang pertama,
Pengambilan secara paksa oleh pihak kreditur. Pihak kreditur tidak berhak mengambil barang yang telah dialihkan kepemilikannya baik secara sebagian maupun keseluruhan kepada debitur selama debitur masih memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, walaupun hutang belum lunas, maka pihak kreditor atau pemberi dana tidak bisa begitu saja mencabut hak kepemilikan debitur selama debitur misalnya masih mencicil dengan teratur beserta bunga dan dendanya. Melakukan tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Perjanjian hutang piutang peminjaman yang dilakukan atas nama orang lain sebagai debitur dengan cara memalsukan identitas tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Ini adalah kasus yang paling sering terjadi di masyarakat luas yang juga termasuk tindak penipuan sehingga akan terkena tindak pelanggaran pidana. Jadi, pihak debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan leasing dan dengan menggunakan nama orang lain. Jika terjadi kemacetan saat pembayaran, maka pihak kreditur berhak mengajukan gugatan pidana maupun perdata kepada pihak debitur dan juga pihak yang meminjamkan namanya. Kasus ini diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 dan juga pasal 378 KUHP. Yang ketiga, menggunakan barang yang bukan menjadi milik sah sebagai jaminan fidusia, menggadaikan atau menjual barang yang menjadi jaminan fidusia sebelum perjanjian berakhir. Pihak debitur hanya berhak untuk menggunakan dan meminjamkan barang yang dijadikan jaminan fidusia. Misalnya, ada kasus mengenai penipuan dengan menggunakan mobil yang dipinjam pada perusahaan rental mobil sebagai jaminan gadai. Dalam kasus ini, mobil rental adalah jaminan fidusia yang tidak dapat digunakan sebagai jaminan perjanjian hutang piutang lainnya. Baik pihak kreditur maupun pemilik rental berhak menuntut debitur secara hukum atas kasus penipuan dan juga pelanggaran UU Fidusia. Untuk menjamin keabsahan hukum atas jaminan fidusia, barang tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia seperti yang diatur pada pasal 11 UU Fidusia. Pihak penerima jaminan fidusia akan mendaftarkan sertifikasi jaminan fidusia yang berkekuatan hukum karena sudah disahkan oleh badan hukum yang berwenang seperti notaris, PPAT, dan lain-lainnya. Dengan adanya sertifikat ini sebagai bukti sah, pengurusan pelanggaran fidusia akan jauh lebih mudah dan legal. Tanpa adanya perjanjian yang sah, bisa jadi pihak debitur maupun kreditur menyangkal perjanjian hutang piutang sebelumnya pernah terjadi yang berakibatkan dengan batalnya perjanjian fidusia. Dalam kasus ini, maka status kepemilikan barang bisa diakui oleh pihak yang membeli dan melunasi barang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat